Podcast Fathia, Faduli tiada akhir. Selamat datang di podcast Fathia atau Faduli tiada akhir. Dan saya sapa dulu Pak Wali Kota Ternate, Pak Dr. M. Tauhid Sulaiman. Kemudian Ibu Wali, Ibu Marisa. Kabar Dokasani, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Pemerintah saat ini terus menggalakkan penuntasan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, di mana stunting ini kondisinya adalah gagal tumbuh bagi seorang anak atau balita. Dan sampai saat ini di seluruh Indonesia termasuk di Maluku Utara dan Kota Ternate khususnya, pemerintah terus menggalakkan penuntasan stunting ini. Sampai sejauh mana program ini dilaksanakan di Kota Ternate? Saya mungkin akan bertanya ke Pak Wali dan Ibu Wali bersama-sama kami saat ini, yaitu terkait dengan masalah stunting di Kota Ternate. Untuk pertama saya ke Pak Wali mungkin. Pertama-tama situasional stunting, aspek pandang Pak Wali sendiri terkait dengan dalam visi dan misi pemerintah daerah untuk Ternate Andalan ini, apa yang dilakukan sesuai dengan situasional saat ini, Pak? Pertama kita lihat dulu apa yang terupdate saat ini. Terupdate saat ini adalah ketika seluruh kepala daerah, Forkopimda, kemudian dari BPS, kemudian juga dari BPKP hadir di rapat kerja nasional tentang inflasi, di mana saat itu Presiden RI Pak Joko Widodo memberikan beberapa stressing khusus kepada pimpinan daerah, apakah itu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan kepada seluruh Forkopimda lainnya untuk memberikan perhatian terkait dengan persoalan stunting. Karena keinginan terpenting dari stunting itu adalah diusahakan pada tahun 2024 yang akan datang ini, posisi kita itu harus berada pada target 14%. Kembali lagi ketika kita mencoba melihat bagaimana kondisi real yang ada di Kota Ternate, sudah tentu ini juga akan terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan secara nasional. Dan saya lihat di dalam 2 tahun terakhir itu telah dilakukan. Satunya di awal kunjungan dari Menko SDM Pak Profesor Muhajir setahun yang lalu, itu juga melakukan pengecekan langsung bagaimana keadaan stunting di Kota Ternate. Memang untuk saat ini kalau kita lihat angka stunting, Kota Ternate masih dalam posisi terendah, ya, sekitar 24%. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan tertentu yang mengarah pada upaya kita untuk penurunan stunting. Di dalam program pemerintah akan kita mulai dengan visi dulu, ya, visi misi dari pemerintah Kota Ternate yang saat ini dinahkodai langsung oleh saya dan wakil wali kota. Kita lihat bahwa tagline kita adalah mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Wujud mandiri keadilan ini kan kemandirian untuk masyarakat dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang hidup dan mendiami baik yang ada di Kota Ternate maupun kecamatan-kecamatan di luar Pulau Ternate, dan tidak ansih pada orang Ternate saja tetapi seluruh penghuni atau suku yang telah mendiami dan menyatakan diri sebagai warga Kota Ternate itu juga diberikan rasa keadilan. Bagaimana kita mencoba untuk mengaitkan antara persoalan stunting yang menjadi bagian dari program nasional dan itu diterjemahkan di dalam program pemerintah daerah. Kita lihat di dalam misi Kota Ternate, ya. Tadi visinya adalah mandiri dan berkeadilan. Kita lihat di misi ketiga. Misi ketiga itu Ternate cerdas dan sehat. Ya, saya kira ini paling cocok dengan upaya kita untuk menurunkan stunting yang ada di Kota Ternate. Arahnya adalah
meningkatkan kemampuan daerah dalam pelayanan publik yang berkualitas. Artinya pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik. Di dalamnya termasuk upaya kita untuk menurunkan angka stunting yang tadi gagal tumbuh, karena ini berkait juga dengan pengembangan sumber daya manusia ke depan. Kemudian di dalam 14 program prioritas juga itu diterjemahkan langsung dari visi misi tadi yang berada pada program prioritas kelima, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi inilah yang menjadi kekuatan pemerintah daerah untuk melakukan terutama dalam upaya bersama penurunan stunting. Dan saya pikir inilah menjadi kunci kita sebagai bagian dari roadmap kita untuk berupaya dalam rangka untuk penurunan stunting yang ada di Kota Ternate. Ayo beli produk Ternate. Saya dengan Ibu Wali ini terkait Ketua tim dengan penggerak PKK. stunting ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, Bu ya. Iya. Ibu mungkin lebih tahu di Ternate ini sejauh mana, terutama di kalangan PKK sendiri. Peran PKK sendiri dalam mengatasi stunting di Kota Ternate nih, Ibu, seperti apa? Tapi sebelum itu, Bu, ini harus ditanya dulu nih, Ibu menikah usia berapa? Kalau saya menikah usia di 25 tahun, istri saya 20 tahun. Kalau Ibu Wali sendiri gimana? Saya termasuk agak tua. Maksudnya usia matang lah, usia matang. Saat itu berusia 29 tahun. 29 tahun. 9 tahun, ya. Ini 24. Putranya berapa sekarang? Sekarang dua. Berarti sesuai dengan program KB ya? Iya. Iya. Terencana. Terencana berarti. Jadi termasuk berencana yang agak jauh. Karena jarak antara yang pertama dan yang kedua mendekati 12 tahun. Luar biasa. Nah. Ya. Ya, Bu, sekarang Ibu Wali, peran Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dalam mengatasi stunting ini seperti apa di Kota Ternate? Baik, terima kasih Pak Nanang. Kita melihat bahwa masalah stunting ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau PD terkait saja atau lembaga terkait saja, tapi harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, PKK sebagai organisasi yang punya jejaring sampai kepada tingkat RT, bahkan tingkat desa wisma, ini merupakan modal bagi kami, tim penggerak PKK kepengurusan tingkat Kota Ternate, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan stunting. Melalui program kerja Pokja 4, tim penggerak PKK Kota Ternate, baik tahun 2021 kemarin, kemudian 2022, dan menjadi rencana kerja kami di tahun 2023, tentu akan lebih fokus pada masalah stunting. Kita tahu bersama bahwa tahun 2022 kemarin ada 10 kelurahan yang menjadi lokus untuk penanganan stunting dan bertambah 10 untuk tahun 2023. Tentu hal yang tidak mudah, harus perlu ada kolaborasi bersama tim penggerak PKK dan OPD terkait. Nah, sebagai mitra pemerintah, tentunya kami tim penggerak PKK merasa terpanggil untuk dengan OPD lainnya bersama-sama menangani stunting. Kalau yang menjadi program PKK sendiri, ada beberapa inovasi yang kami hadirkan di masyarakat, diantaranya sertifikat lolos ASI 6 bulan. Itu sebagai bentuk apresiasi kepada ibu menyusui yang lolos menyusui dengan ASI selama 6 bulan. Kemudian pada akhir tahun 2022 kemarin ada program Peduli Ibu Hamil. Pada rencana awal hanya sebatas komitmen, membubuhi tanda tangan komitmen bahwa akan peduli kepada ibu hamil. Tetapi pada kesempatan itu saya mencoba menyampaikan usul saran ke Dinas Kesehatan. Kalau hanya sebatas komitmen dengan tanda tangan tanpa aksi, saya pikir ini tidak akan maksimal. Jadi aksinya seperti Aksinya apa, Bu? pada saat itu juga ada 10 ibu hamil dari keluarga prasejahtera yang menjadi tanggung jawab masing-masing kami. Pertama Pak Wali secara pribadi, kemudian saya pribadi, PKK, Dharma Wanita, dan 6-nya dari OPD. Ada beberapa OPD. Jadi mereka, ibu hamil ini, alhamdulillah dari Dharma Wanita sudah melahirkan. Kemudian ada lagi 3 bulan mendatang ada yang melahirkan dari keluarga prasejahtera.
Nah, diharapkan bahwa komitmen kita tidak hanya sebatas hari itu membubuhi tanda tangan, tetapi kita akan mendampingi mereka sampai dengan 2 tahun. Dan pendampingan itu tidak hanya sebatas pemberian materi, tetapi penguatan mental, kemudian respon terhadap mereka, bertanya kabar, kemudian bertanya tentang usia kehamilannya, kemudian mengedukasi apakah sudah pemeriksaan rutin ke dokter. Seperti itu bentuk perhatian dari PKK. Tapi mencegah dari hilir ke hulu ini apa yang dilakukan oleh PKK, Baik. Ibu? Kita ketahui bahwa PKK punya 10 program pokok PKK ya, Pokja 1, Pokja 2, 3, dan 4 yang kesemuanya punya keterkaitan. Tadi kita bicara tentang taruhlah inovasi, itu ada pada Pokja 4. Kita punya Pokja 1, pembinaan keluarga. Bagaimana kita merubah pola perilaku, bagaimana pola asuh kita di dalam keluarga. Sekarang orang gencar menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan usia dini. Tapi kita lupa apa yang menyebabkan pernikahan usia dini. Tentu ada beberapa faktor yang akhirnya mengharuskan mereka harus menikah. Ini yang harus kita tahu dulu penyebabnya apa. Ada faktor tertentu, hal-hal tertentu yang mengakibatkan dia harus menikah. Contoh misalnya seks bebas di bawah umur yang mengakibatkan dia harus menikah. Nah, itu yang harus kita menjadi penanganan awal untuk itu. Jadi kemudian melalui Pokja 1 tim penggerak PKK, pola asuh anak dan remaja, kita melaksanakan itu berupa edukasi. Dan rencana kerja kita tahun 2023 ini bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ternate bersama-sama dengan petugas PLKB membentuk PIK remaja di semua kelurahan. Nah, harapan kami PIK remaja itu tidak hanya sebatas membahas tentang bagaimana generasi berencana dan lain-lain, tetapi lebih kepada penguatan remaja dari sisi ekonominya, kemudian pendidikan dan sosial lainnya. Iya, tapi tidak untuk orang yang sudah kawin dan kawin lagi, bukan ya. Itu sudah pengalaman. Itu sudah pengalaman. Tapi yang sekarang untuk mencegah agar anak-anak milenial sekarang ini banyak yang menikah di usia yang belum sampai ke menikah. Apa yang dilakukan PKK, Bu, ini? Kalau tadi orang tua ya tidak mungkin diberikan, tapi bagaimana dengan anak-anak ya? Jadi pada beberapa program baik itu PKK sendiri maupun bekerja sama dengan BPPKB Kota Ternate melakukan kegiatan sosialisasi. Di sana kita menyampaikan bahwa batasan usia perkawinan ya, ada hashtag, ada apa dengan 21, 25. Menyebutnya harus ada apa dengan 21 dan 25. Iya. Nah, itu bagian dari menyampaikan kepada remaja bahwa usia idealnya adalah 21. 21-25. Kalau saya punya 21-24. 24-29. 24-29. Ya, menyampaikan kepada mereka ideal usia perkawinan terkait dengan kesiapan organ perempuan dalam hal kehamilan, organ reproduksi perempuan. Harus 21 ya? Iya, 21. Lebih siap. Prianya 25. Prianya 25. Jadi dengan seperti itu mereka lebih siap secara biologis, kemudian pendampingan calon pengantin yang tadi disampaikan oleh Pak Wali, ya, itu juga dengan PKK. Nah, jadi ke depan tim yang terlibat di dalam ini, pemerintah kelurahan, kemudian Capil, kemudian PLKB, saya pikir lebih fokus lagi mengenai dengan alur pendaftaran pernikahan. Jadi jangan ada calon pengantin yang tidak terdata di kelurahan. Misalnya dia langsung ke Kementerian Agama. Berarti tim ini mungkin tidak berjalan maksimal. Ketika dia melewati kelurahan terkait dengan izin dan rekomendasi lainnya, tim ini sudah harus berjalan untuk mendampingi calon pengantin itu. Ya. Ibu Wali, ketika kita menikah dulu tidak ada embel-embel, periksa A, periksa B, dan periksa C. Ya. Tapi sekarang ada, setiap mau nikah harus ada lewat ini itu. Ya. Apakah ini untuk mencegah stunting sangat mendukung atau tidak? Sangat mendukung. Ya. Sangat mendukung karena kita ketahui bersama bahwa masalah stunting ini bukan ketika bayi lahir kemudian ketahuan stunting dan penyebabnya hari itu. Tetapi panjang sebenarnya. Ke belakang, kita harus melihat ke belakang bagaimana perempuan itu saat mendapatkan menstruasi pertama, bagaimana fisiknya saat itu, kemudian pada usia perkawinan sampai dengan kehamilan, sampai dengan pada proses persalinan.
kami berharap melalui layanan kesehatan yang pertama di Kelurahan Posyandu, masyarakat bisa memaksimalkan itu. Ada pesan Ibu Wali untuk generasi muda agar bisa mencegah stunting sejak dini? Tentunya untuk perempuan dia harus ada program ya untuk PKK pemberian tablet tambah darah. Ya. Tentunya kemudian pola makan yang teratur, bergizi dan berimbang. Kemudian juga artinya masalah stunting kita tidak melihat dari salah satu faktor saja, banyak kesiapan mental, kemudian faktor ekonomi dan lain sebagainya, dukungan keluarga dan sebagainya juga berperan dalam menjadikan itu sebagai stunting. Artinya kasus stunting akan muncul banyak faktor yang mengakibatkan itu. Jadi harus ada kerjasama yang baik, lingkungan mendukung, keluarga terutama, bagaimana dia menjelaskan ke perempuan yang sedang hamil seperti itu, dukungan mental itu semua sangat mendukung. Kemudian pemeriksaan kesehatan saya pikir sangat-sangat mendukung, siapa tahu dia punya penyakit bawaan yang bisa dicegah sampai tidak menular ke bayi yang dikandungnya. Ayo beli produk Ternate. Ya, Pak Wali, untuk membangun sistem kelembagaan agar stunting ini bisa berjalan dengan baik, apa yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini, Pak? Iya, jadi kalau bicara tentang stunting ini kan bicara tentang bagaimana melibatkan seluruh pihak. Artinya bahwa masyarakat atau komponen-komponen lain harus dilibatkan secara langsung. Karena ini menyangkut juga dengan sumber daya manusia yang akan kita terima pada waktu yang akan datang. Kita ingin bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada pada Ternate ini harus kualitas manusia yang bagus, yang nantinya akan mendrive daerah ini menuju pada kesejahteraan yang diinginkan. Kemarin melalui dinas atau badan yang mengelola langsung terkait dengan stunting, yaitu Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana, kita sudah mengeluarkan beberapa regulasi langsung yang terkait dengan perlindungan stunting. Yang pertama, sudah tentu kita akan lihat pada Peraturan Wali Kota Ternate nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan usia dini. Karena kemarin juga ada stressing langsung oleh Menteri Kesehatan bahwa ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam rangka pencegahan stunting. Yang pertama, memastikan ibu yang hamil, kan ini ada berkaitan juga dengan 1000 hari pertama kehidupan, perkawinan usia ya, 1000 hari kelahiran. Kemudian yang nanti setelah 6 bulannya itu jadi stressing. Jadi beliau menyampaikan ini dua hal penting, kalau dijaga insya Allah masalah stunting dapat diselesaikan. Kembali lagi beberapa regulasi yang telah kita keluarkan, yaitu Peraturan Wali Kota Ternate nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan usia dini. Kemudian yang kedua, Peraturan Wali Kota Ternate nomor 19 tahun 2022 tentang pendampingan pranikah bagi remaja dan calon pengantin. Kemudian yang berikutnya adalah Peraturan Wali Kota Ternate nomor 35 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Ternate. Kemudian yang keempat sebagai aturan pelaksanaan khusus, yaitu Keputusan Wali Kota Ternate nomor 64 tahun 2022 tentang tim pelaksana percepatan penurunan stunting di Kota Ternate. Jadi tim ini melibatkan semua pihak, melibatkan semua OPD yang ada, karena kerja-kerja penanganan stunting ini harus kerja-kerja sinergitas, kerja-kerja kolaborasi, dan semua pihak harus punya peran tertentu sesuai dengan tugas pokok yang ada di masing-masing OPD. Ya, terkait dengan 1000 hari pertama kelahiran tadi, Pak Wali, kira-kira mengapa cara pengantin itu harus mendapat pendampingan pranikah, Pak? Ya, jadi begini, dalam beberapa kasus, kalau kita lihat di dalam, taruhlah bahwa ada terjadi persoalan rumah tangga, hal yang perlu diikuti alurnya adalah bagaimana kita menyiapkan agar rumah tangga ini langgeng, ya. Itu termasuk kesiapan mental dari pengantin untuk hidup berumah tangga. Jadi pendampingan pranikah itu sangat penting, karena mereka lah yang nanti akan mendrive bahtera rumah tangganya. Oleh karena itu,
eh, persoalan kualitas kehidupan, apakah itu masalah kesehatan, itu harus diketahui pada saat pranikah. Tidak hanya bagi pengantin saja, tapi keluarga pun, baik itu keluarga pengantin laki atau keluarga pengantin perempuan juga harus memahami seperti itu. Jadi bukan hanya aspek dari para pengantin saja, tapi keluarga pun bisa tahu bagaimana riwayat dari para pengantin yang ada ini. Maksudnya riwayat itu riwayat kehidupan, riwayat kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga pada saat dia masuk di dalam lembaga pernikahan, alhamdulillah ini adalah orang-orang yang memang sudah disiapkan secara matang untuk bisa hidup berumah tangga dan insya Allah akan melahirkan turunan-turunan yang nanti menjadi penerus kehidupan rumah tangganya. Adakah Pak Wali pendukung untuk memberikan reward kepada penghargaan-penghargaan yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah kota kepada untuk mendukung stunting ini? Ya, jadi ada beberapa best practice yang sudah dilakukan. Jadi kerja-kerja seperti ini harus kerja-kerja kolaboratif. Peran-peran dari OPD ini sesuai dengan tusi atau tugas pokok dan fungsi itu harus dikedepankan. Nah, misalkan contoh penyerahan buku nikah dan sertifikat bimbingan pranikah. Ini kan kita melibatkan di luar OPD pemerintah Kota Ternate, Kementerian Agama atau melalui kantor urusan agama kecamatan. Kan nanti dia juga yang menerbitkan buku nikah, kemudian sertifikat bimbingan pranikah. Dan ini sebuah terobosan yang penting dalam upaya untuk mendeteksi awal supaya persoalan stunting ini bisa diketahui dari awal. Kemudian yang kedua, di saat perkawinan tersebut ada penyerahan berupa kartu keluarga. Artinya otomatis di saat dia nikah hari itu dia juga mendapatkan buku nikah satu. Kemudian yang kedua ada kakak baru gitu, karena dia keluar dari kakak induk dari orang tuanya karena membentuk keluarga. Di situ ada kepala keluarga dan di situ ada anggota keluarga. Kemudian selain itu ada penyerahan sertifikat calon pengantin sehat dari kependudukan, Dukcapil, disingkat si cantik ya, tapi dan puskesmas ya, sebagai tanda bukti bahwa kedua mempelai telah mendapatkan pelayanan kesehatan calon pengantin di puskesmas. 2429 tadi Pak Wali, apa itu? 2124. Cuma pemahaman kehidupan kan seperti itu. Kita pernah mengalami perkawinan dengan usia yang mau dibilang matang sekali, bukan matang tapi matang sekali gitu ya. Itulah pertimbangan kehidupan setiap orang yang beda ya. Ada yang mungkin menikah lebih muda dari itu, tapi ada juga menikah lebih tua dari itu. Banyak kehidupan terjadi di Ternate atau di mana saja. Tetapi yang paling terpenting itu adalah bukan persoalan usia, tapi bagaimana dia menyiapkan kehidupannya itu secara matang, baik lahir maupun batin. Itu paling penting. Jadi tidak sekedar bisa saja orang itu usia sudah tua tapi tidak siap secara lahir maupun batin. Ayo beli produk Ternate. Kalau kita bicara tentang stunting, itu juga ada kaitan dengan indeks pembangunan manusia. Itu hal yang paling penting. Coba kita lihat data dari IPM kita lah, Kota Ternate ya. Yang saat ini kalau dikata atau boleh dikata, indeks pembangunan manusia Kota Ternate itu dia termasuk tertinggi di Maluku Utara. Ya, mungkin tertinggi secara nasional. Kita lihat data, tahun 2020 IPM kita itu 79,82. Kemudian tahun 2021 80,14. Berarti ada peningkatan dari tahun 2020 ke 2021. Meskipun dalam suasana Covid ya. Covid. Kemudian tahun 2022 saat ini setelah kita masuk di awal tahun 2023, pencapaian indeks pembangunan manusia adalah 80,16%. Dan 2023 kita perkirakan indeks pembangunan manusia kita sekitar 80,20%. Ini ada kaitan juga dengan persoalan stunting. Artinya apa? Artinya bahwa kalau korelasi antara penurunan stunting ini akan nanti memberikan pengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan manusia. Karena tadi kembali pada penyiapan sumber daya manusia.
saya berharap ya generasi ke depan di Ternate ini lebih baik dan kita perlu kolaborasi semua pihak ya, terutama dari elemen masyarakat, tokoh agama juga, termasuk tokoh politik ya. Meskipun dalam suasana tahun politik harus bicara tentang bagaimana upaya kita untuk penurunan stunting, karena ini menjadi isu yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa punya daya saing di Maluku Utara untuk dengan provinsi yang lain, atau bagaimana daya saing Indonesia dengan negara-negara yang lain, ini juga harus dipikirkan oleh para politisi ke depan. Ayo beli produk Ternate. Saya menyampaikan terima kasih kegiatan podcast ini karena ini bagian dari upaya kita untuk memberikan pengetahuan, informasi kepada masyarakat. Pertama saya sebagai wali kota dan ketua tim penggerak PKK, karena kita harus menjadi leader upaya kita untuk bagaimana agar Ternate ini angka stunting turun. Saya kira itu paling pokok. Kemudian di kesempatan yang baik ini saya sebelum menutup podcast ini saya kasih pantun ya. Pergi ke Jakarta melewati Bekasi ya. Melintasi jalan bersama taksi, mengakhiri acara dengan basa-basi sambil mengucap cukup sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Wali, Pak Wali yang sudah menyiapkan waktu untuk mengisi podcast pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam podcast Fathia atau Faduli Tiada Akhir ini. Ternate andalan.